Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kisah Gunung Nampernos atau Gunung Anak Ranaka yang pernah meletus di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tanda bel. Gunung Anak Ranaka atau Gunung Nampernos lahir pada tanggal 28 Desember 1987. Segenap penduduk Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai mungkin tak pernah menyadari bahwa kawasan pegunungan di sisi selatan kota mereka sejatinya adalah sebuah gunung berapi sangat tua yang telah padam. Dahulu kala menjulang sebuah gunung berapi setinggi 2.500 meter yang disebut Gunung Ri Purba. Di masa prasejarah, Gunung Ri Purba meletus dahsyat hingga 2 kali. Masing-masing letusan menghasilkan kaldera Rii dan kaldera Lunggar yang saling berhadapan. Kedua kaldera tersebut membentuk sebuah struktur besar yang disebut kaldera Pocoleok dengan garis tengah 3 km. Kaldera Pocoleok terbentuk akibat pengamblasan tubuh gunung seiring kosongnya kantung magma setelah terkuras habis dalam setiap letusan besar. Pengamblasan ini diiringi terbentuknya retakan-retakan konsentris dengan pusat berimpit ke pusat kaldera. Aktivitas vulkanik terakhir terjadi 15.000 tahun silam, sehingga kawasan kaldera Pocoleok sejatinya merupakan gunung berapi padam jika mengacu klasifikasi gunung berapi dari Global Volcanics Program. Gejala pasca vulkanik bermunculan di berbagai titik pada sekujur kaldera ini. Di sisi selatan ini terdapat lapangan panas bumi Ulumbu yang memiliki potensi energi 90 MW elektrik dan telah dikembangkan menjadi PLTP Ulumbu yang berkapasitas 10 MW elektrik. Senin 28 Desember 1987, saat sebuah dentuman keras membangunkan sebagian penduduk kota Ruteng dari peraduannya. Dentuman menggelegar itu berasal dari Gunung Ranaka, tepatnya dari kaki timur laut. Dentuman ini merupakan puncak dari upaya keras gas-gas vulkanik bertekanan tinggi dalam membobol jalan keluar ke paras bumi dari kantung magma jauh di bawah Gunung Ranaka. Kerasnya batuan kubah lava Gunung Ranaka membuat gas-gas vulkanik terpaksa mencari jalan menyamping dan berjumpa dengan titik lemah di kaki timur laut bukit tersebut, yakni pada sebuah cerut kecil yang disebut Loka Lekendereng atau lubang tempurung merah oleh penduduk setempat. Dentuman disusul mengepulnya asap hitam kecoklatan setinggi 3.000 hingga 4.000 meter di atas titik letusan disertai suara gemuruh. Debu vulkanik yang diproduksinya berkomposisi andesit konsisten dengan batuan penyusun tubuh Gunung Ranaka. Inilah awal rangkaian erupsi frektik yang berlangsung secara intensif hingga 6 hari kemudian. Sepanjang fase erupsi frektik ini terjadi 17 letusan kuat dan 200 letusan lemah. Mulai 6 hari pasca awal letusan, intensitas erupsi frektik cenderung menurun, namun sebaliknya kegempaan vulkanik meningkat pesat hingga 2 kali lipat. Dalam 12 hari pasca awal letusan mulai teramati adanya gundukan membara menyerupai kerucut. Itulah kubah lava dengan tinggi saat itu 30 meter yang menyelubungi lubang letusan. Gundukan lava membara yang menandakan sebagai bayi gunung inilah yang membuat penduduk setempat menamainya Gunung Nampernos. Sementara vulkanolog Indonesia menyebutnya sebagai Gunung Anak Ranaka. Lahirnya Gunung Anak Ranaka tidak membawa korban manusia, baik korban jiwa maupun luka-luka ataupun kerugian harta benda. Pada 6 Januari 1988,
sebanyak 20.000 orang memang sempat diungsikan, yakni pada penduduk yang tinggal di dalam radius 5 km dari bayi gunung tersebut. Manakala karakter letusan anak Ranaka sudah lebih diketahui seiring perjalanan waktu, berangsur-angsur mereka pulang ke kediaman masing-masing. Pada 26 Januari 1988, tinggal 4.200 pengungsi yang masih tersisa, yakni yang bertempat tinggal di sekitar lembah Sungai Werno di utara Gunung Anak Ranaka. Begitu fase erupsi magmatik usai, maka pengungsi pun berangsur-angsur pulang kembali. Berbeda dengan saudara mudanya Gunung Paricutin di Meksiko, Gunung Anak Ranaka bukanlah gunung berapi monogenetik, sehingga Anak Ranaka tidaklah sekali beraksi atau meletus untuk kemudian mati. Tubuh Gunung Anak Ranaka merupakan lava yang menumpuk, di mana bagian dalamnya masih panas membara. Maka potensi letusan Gunung Anak Ranaka masih tetap terbuka, baik yang berasal dari runtuhnya kubah lava saat ini atau yang bisa menghasilkan awan panas guguran, maupun dari suplai magma segar dari kantung magmanya. Kemungkinan suplai segar ini masih tetap terbuka, mengingat bila mengacu pada saudara-saudaranya di kawasan kaldera Poco Leok, ukuran Gunung Anak Ranaka masih jauh lebih kecil, sehingga potensi untuk meletus dan menambah ukuran lagi masih terbuka. Untuk itu, peta kawasan rawan bencana Gunung Anak Ranaka telah dibentuk sebagai langkah antisipasi.